Ya 96,9 Radio Mahasiswa, serang penuh semangat dan menginspirasi setiap hari. Halo sobat mahasiswa, mahasiswa yang wow. Selamat pagi dan selamat datang di Mahasiswa Inspiratif. Ini udah jam 7 pagi ya. Saatnya sama gue Farandika Rayani nemenin sobat mahasiswa di Mahasiswa Inspiratif sampai nanti jam 10 siang. Nemenin kamu yang mungkin sedang di dalam perjalanan on the way berangkat ke kampus ya. Oke, di sini gue bakalan memberikan informasi yang menarik nih mengenai kemahasiswaan, yang tentunya informasi sangat menarik sekali ya. Oke sobat mahasiswa, kali ini gue bakalan bertanya-tanya nih, kira-kira kalian ini masih pada puasa gak sih? Tentunya masih ya, karena kita sudah memasuki puasa ke hari yang ke-19 ya. Tidak terasa nih, ternyata bentar lagi sudah mau lebaran ya. Bagaimana nih sobat mahasiswa? Kira-kira di kampusnya apakah sudah pada libur atau masih berkuliah, ataupun yang masih UTS atau yang baru UTS? Ya, yang baru UTS ataupun yang sedang masih berkuliah, harap bersabar ya, tentunya pasti ada saja waktu libur. Dan yang sudah libur ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Tentunya untuk membeli baju lebaran mungkin ya, kalau misalkan belum. Ataupun memanfaatkan waktu untuk membuat kue lebaran, membantu orang tua ataupun membantu saudara dalam membuat kue lebaran ya. Karena sebentar lagi tidak terasa kita 1 minggu lagi udah lebaran aja nih ya. Perasaan baru kemarin. Oke sobat mahasiswa, mahasiswa yang wow. Jika kalian sedang berada di daerah Serang, berarti kalian ini sudah merasakan suasana pagi hari ini hujan deras ya. Dari semalam hujan deras dan sampai sekarang masih ya. Yang sedang on the way ke kampus ataupun yang sedang dalam perjalanan, dimohon untuk berhati-hati ya. Jangan lupa untuk selalu memakai pengaman. Untuk yang berada di dalam mobil, dipakai sabuk pengamannya. Dan yang di dalam perjalanan menggunakan motor, dipakai helmnya karena mungkin. Dan juga jangan lupa memakai jas hujan ya kalau yang berkendara memakai motor, karena hujannya ini cukup awet ya. Soalnya dari subuh nyampe sekarang jam 7 masih hujan. Dan juga tetap berhati-hati karena mungkin jalannya licin. Jangan ngebut-ngebut ya. Jalanan ketika hujan itu licin, dan tetap berhati-hati. Semoga selamat sampai tujuan ya. Oke, sambil nemenin sobat mahasiswa nih yang sedang di dalam perjalanan on the way ke kampus ya, yang sambil berpuasa juga bagi yang menjalankan, kita ada satu lagu nih dari Tompi dengan Menghujam Jantungku, akan menjadi lagu pertama sobat mahasiswa di Mahasiswa Inspiratif. Jadi jika ada yang ingin request lagu ataupun yang ingin request pembahasan, boleh ya dikirimkan saja langsung di nomor 0877 222 4567 ya sobat mahasiswa. Ataupun yang ingin request pembahasan, boleh ya. Nanti juga kita bakalan live di Instagramnya Radio Mahasiswa Serang FM. Jangan lupa ya, nanti jam 8 kita bakalan live di Instagramnya
Radio Mahasiswa Serang FM. Jangan lupa bergabung, dan jika yang ingin bertanya-tanya ataupun bersharing-sharing tentang kemahasiswaan, boleh ya gabung saja. Oke, kita lanjutkan saja ya. Ini lagu dari Tompi dengan Menghujamkan Jantungku, spesial buat kamu. Jadi selamat mendengarkan dan selamat menikmati suasana pagi hari ini. Segenap hatiku selalu memujamu, oh. Seluruh jiwaku persembahkan untukmu. Sepenuh cintaku merindukan dirimu. Seutuh gejolak membakar hatiku, seperti cahaya hadirmu di duniaku, seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Oh, 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 oh. Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Ya, 96,9 Radio Mahasiswa, saya rangkul semangat dan menginspirasi setiap hari. Halo sobat mahasiswa. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan nih lagu dari Tompi, Menghujamkan Jantungku. Aduh, seru banget nih ya. Jadi bisa nambah semangat kalian ya udah di pagi hari ini. Ya, walaupun hujan deras banget ya. Sekarang makin deras nih ya di daerah Serang nih. Harap berhati-hati ya jika berkendara. Dan pagi hari ini kita bakalan live di Instagramnya Radio Mahasiswa Serang FM. Jadi yang ingin gabung dipersilahkan ya. Ya, tuh sudah ada 1 orang yang bergabung, 2 orang ya. Ada halo kepada Novi. Ya, ayo ajak temannya biar kita bisa sharing-sharing ya tentang kemahasiswaan ataupun tentang dunia kampus, boleh ya. Ya, halo Andrian, selamat bergabung. Ayo ajak temennya supaya kita meramaikan live di Instagram ini. Dan aku juga bakal membahas mengenai produksi siaran radio. Dan ayo, yang belum gabung dipersilakan untuk gabung ya. Ayo ajak temennya supaya kita bisa sama-sama bersama-sama sharing ya. Ya, kampus. Oke, sambil menunggu, aku bakalan nih mengenai pembahasan ya mengenai produksi siaran dan perizinan radio. Nah, jika kalian yang ingin seperti aku siaran radio, sobat-sobat mahasiswa nih yang ingin mencari cuan tambahan dan jika mempunyai skill public speaking ataupun broadcasting siaran, boleh nih disimak nih ya. Yuk ajak temennya dulu ya. Halo kepada Siva, boleh ya? Ya, alhamdulillah baik ya. Kalian kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik ya. Oke, kita langsung saja ya sambil menunggu teman yang bergabung. Gue bakalan membahas mengenai produksi siaran dan perizinan radio ya, bisa disimak.
Oke, yang belum radio, yang belum mengetahui radio itu apa sih, Kak? Nah, radio itu merupakan salah satu jenis media massa di masyarakat. Kini, radio digunakan sebagai salah satu media informasi, edukasi, dan hiburan dalam masyarakat. Ya, radio menjadi sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat melalui berbagai berita yang disampaikan. Sarana informasi dan edukasi juga, radio juga menyajikan program musik, drama, infotainment, dan program hiburan lainnya. Radio memanjakan pendengarnya dengan memberikan variasi program. Siaran radio juga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Variasi dalam program hiburan memberikan pilihan pada pendengar dan meningkatkan persaing antara salah satu radio dengan radio lain. Produksi siaran radio menunjukkan pada program-program audio yang merujuk pada pada penyiaran ya, dan disiarkan melalui stasiun radio. Nah, selanjutnya yaitu perizinan. Perizinan radio apa sih gitu ya? Pasti di sini juga kalian pada bertanya-tanya kan, perizinan radio apa perlu iya? Dalam membuat stasiun radio itu harus perlunya perizinan. Ya, tentu sekali. Kita ada dalam membuat stasiun radio ataupun suatu instansi perusahaan radio itu harus membuat perizinan terlebih dahulu. Nah, lalu apa sih perizinan radio itu? Perizinan radio adalah izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan siaran radio. Kedua hal ini berkaitan erat karena siaran radio ini hanya dapat disiarkan oleh stasiun radio yang memiliki perizinan resmi dari pihak berwenang. Nah, sejarah radio dimulai pada awal abad 20 ketika Marconi berhasil mengirimkan sinyal radio melalui udara. Pada awal-awal tahun ini, pada tahun-tahun berikutnya, teknologi radio berkembang pesat dan stasiun-stasiun radio mulai bermunculan di seluruh dunia. Nah, aku bakal membahas mengenai apa itu adlibs. Ya, adlibs itu bisa dikatakan sebagai berasal dari bahasa Latin yaitu ad libitum yang berarti spontan atau tanpa persiapan, namun penuh improvisasi. Maksudnya ialah sebagai praktisi radio menyebutkan bahwa adlibs ini atau iklan bibir bisa karena menganggap iklan tersebut hanya berupa suara langsung memindahkan channel televisinya. Jadi iklan, misalkan iklan sampo Lifebuoy. Ya, jika kalian ingin rambut kalian berkilau, jangan lupa memakai sampo Lifebuoy. Seperti itu ya kurang lebih. Ya, intinya adlibs itu iklan yang langsung diutarakan oleh penyiar radionya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada low spot. Low spot itu adalah program iklan yang dibuat dengan merekam suara orang yang membaca pesan tertentu yang ingin disampaikan. Ya, sama aja ya, low spot juga produk iklan yang dibuat dengan merekam suara orang yang membaca pesan tertentu yang ingin disampaikan, seperti itu. Selanjutnya ada time signal. Time signal itu merupakan jenis iklan tanda waktu pada waktu atau jam tertentu yang dianggap strategis ya. Jadi iklan-iklannya ini sudah ada timeline-nya gitu. Sudah misalkan jam segini, jam berapa ya, jam 12 patokannya, apa namanya,
jam 12 ini iklannya Shopee berat, dan dimana orang-orang tuh bisa melihat, bisa mendengar, dan sangat terjangkau gitu ya waktunya. Selanjutnya ada talk show. Pasti kalian ya yang bergabung di dalam live Instagram Radio Mahasiswa Usaira FM, ya boleh ya yang baru bergabung, halo. Dan sekarang gue masih membahas ya mengenai penyiaran radio dan perizinan radio. Selanjutnya yaitu mengenai talk show. Halo, selamat bergabung. Ya, lanjut aja ya. Talk show dewasa ini merupakan program primadona sebab bisa disiarkan secara langsung atau interaktif dan atraktif. Kita bisa mengundang narasumber kita secara langsung. Aku bisa nih mengundang narasumber untuk bersiaran radio bersama aku ya. Bisa ya. Nah, selanjutnya ialah sponsor program. Sponsor program ini didominasi oleh promosi produksi jasa tertentu. Pemasangan iklan dapat memilih program radio yang paling diminati pendengar yang merupakan target pasar dari produksi jasa yang dipromosikan. Seperti itu. Terus ada jingle. Jingle itu lagu atau nada pendek ya yang digunakan dalam periklanan dan untuk menggunakan komersial lainnya. Jingle juga adalah salah satu bentuk branding suara ya. Selanjutnya ialah sandiwara radio. Nah, sandiwara radio ini menurut KBBI adalah sandiwara yang disiarkan radio. Sedangkan sandiwara radio itu merupakan dramanya radio ya. Selanjutnya ada insert program. Ada news insert atau sisi pemberita ya. News insert ini adalah siaran informasi aktual yang disisipkan di sela-sela program. Siarkan non berita, misalkan siaran request lagu ya, seperti yang tadi saya sudah paparkan. Yang ingin request lagu boleh ya dikirimkan saja di nomor 0877 222 4567 ya. Yang ingin kirim salam juga boleh ya. Boleh. Yang ingin bertanya dunia kampus ataupun dunia kemahasiswaan boleh langsung komen-komen saja ya di live streaming kami, boleh ya. Dan juga selanjutnya ada live reports. Ini jenis produk berupa live reports. Jenis produk ini adalah perpaduan antara siaran on air atau off air ya, dimana pemasangan iklan ini mengingatkan produksi lebih dikenal di masyarakat dalam bentuk event tertentu yang disiarkan secara langsung melalui radio. Seperti itu. Ya sobat mahasiswa, wah sudah banyak sekali nih ya yang sudah bergabung di dalam live streaming radio mahasiswa Usaira FM. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Semoga tadi atas informasinya bermanfaat ya. Dan mungkin kirim salamnya dicukupkan. Yang request, ada yang mau tips-tips tentang bagaimana cara mendapatkan nilai bagus di dalam perkuliahan. Boleh nih tipsnya, pertanyaannya sangat menarik nih. Oke, gimana ya cara agar mendapatkan nilai bagus di dalam perkuliahan? Oke, mohon disimak ya teman-teman yang ada di live streaming radio mahasiswa Usaira FM. Yang pertama ya, yang perlu kalian pahami di dalam dunia perkuliahan itu kalian harus selalu hadir di dalam kelas. Ya, izin sekali 2 kali tidak apa-apa, dosen juga memaklumi jika izinnya jelas. Tetapi kalau misalkan izinnya pertama keseringan, selanjutnya tidak jelas, dan alasannya juga di luar nalar gitu, pasti dosen juga bakalan
ngapain ya gitu. Jadi kita di dalam kehadiran itu penting. Kedua, jika kita sudah hadir di dalam kelas, usahakan kita aktif, kita hidup di kelas itu. Hidupnya dalam artinya bukan berarti kita nggak bernafas nih, bukan seperti itu ya. Tetapi kita membangun untuk menyuarakan argumentasi kita, ataupun yang ingin bertanya juga boleh kepada dosen, kepada presentator juga boleh, ataupun yang ingin menjawab atau ingin menambahkan jawaban juga boleh. Karena dari perilaku tersebut, dosen juga bakal menilai, wah mahasiswa atau mahasiswi ini aktif nih gitu. Dosen juga bakalan menilai lebih baik seperti itu dibandingkan dengan mahasiswa yang hanya diam seperti itu. Selanjutnya yaitu ialah mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Nah, dalam mengerjakan tugas, kita itu harus jangan meremehkan tugas yang dosen berikan. Apalagi copy paste, tidak boleh. Apalagi dosen yang benar-benar ketat dalam meng-cross check tugas kalian. Itu bakal ketahuan banget jika kalian mengambil jawaban dari teman. Apalagi plagiat cuma ganti nama doang, itu aduh, itu adalah perilaku yang sangat tidak untuk ditiru ya untuk sobat mahasiswa. Karena ada aja dosen yang langsung memberikan pemikiran ataupun nilai yang kurang baik kepada mahasiswa atau mahasiswi ini. Padahal dosen itu ingin memberikan tugas itu supaya kita itu untuk berpikir, untuk mandiri gitu ya dalam mengerjakan tugas. Jadi kerjakanlah tugas dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya ialah mengerjakan mempersiapkan UTS dan UAS, dan mengerjakan UTS dan UAS dengan sebaik mungkin. Karena kebanyakan dosen mengambil persenan dalam nilainya itu diambil dari kehadiran, tugas, dan UTS maupun UAS. Ada yang kehadirannya 10%, terus tugasnya 25%, UTS-nya 25%, dan UAS-nya 30% itu ada ya. Karena kita di sini betul-betul gak nih dalam dosen tuh berpikirnya, ini anak didik saya ini benar-benar gak sih dalam mengerjakan tugas. Dan biasanya di dalam perkuliahan itu dosen tuh sudah memberikan RPS ya, rencana pembelajaran studi, dan menjelaskan bagaimana kriteria yang dosen inginkan gitu ya. Maksudnya kriteria yang sangat disukai oleh dosen. Ya seperti itu, kayak kehadiran, tugas yang dikerjakan dengan semaksimal mungkin, jawaban UTS yang tepat dan tidak menyontek, jawaban UAS yang tepat juga dan tidak menyontek di buku atau sosial media ataupun ke teman ya, karena dosen itu bakalan tahu gitu. Oke, mungkin dari kelima poin tersebut ada kehadiran, keaktifan kita di kelas, mengerjakan tugas semaksimal mungkin, mengerjakan UTS, dan mengerjakan UAS. Dan jika kalian sudah menerapkan 5 poin tersebut, akan insya Allah ya bakal mendapatkan nilai yang sesuai yang kita harapkan. Karena sesuai dengan pengalaman gue sudah melakukan 5 poin tersebut dan alhamdulillah nilainya sesuai dengan ekspektasi. Seperti itu. Dan oke sobat mahasiswa, mungkin cukup ya sharing-sharingnya. Dan sekarang gak kerasa ya udah hampir 1 jam kita live streaming. Mungkin kita cukupkan dulu ya live streamingnya, dan kita akan lanjutkan lagi di lain waktu mungkin. Oke,
sekarang gue gak kerasa nih udah mau jam 10 siang aja ya. Oke, saatnya gue pamit ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Sampurasun. Stay tune terus di 96,9 Radio Mahasiswa Serang FM. Radio kebanggaannya warga Serang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.